Kita lanjutkan kajian kita, kajian fiqhul ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina ajma'in fid dharain amin. Qala wa tathhirul mir'ati wa nahwiha min anwa'iz zujaji wal asya'is sulbati yakunu bil mashi alladhi tazulu bihi an-najasah wa la yabqa laha ay atharun atau atharin lianna hadhil asya' fil a'am al aghlabi la tatadakhalu fiha an-najasatu li salabatiha wa adami wujudi masami biha wa idza iqtada al-amru istimal al-ma'i li tathhiriha fala ba'sa. Yang bagian D atau dal, wa tathhirul mir'ati, mensucikan kaca. Kalau kemarin kan bagian A atau alif itu badan dan pakaian. Kemudian B-nya mensucikan tanah, tempat. Kemudian, nah sekarang yang bagian D-nya wa tathhirul mir'ah, mensucikan dan juga membersihkan kaca dari najis ya. Ini kodianya masih kodiah najis. Jadi membersihkan badan, pakaian, tempat kita sholat. Ini bagaimana membersihkan kalau kaca cermin kita wajah kena najis, mungkin kejatuhan tai cecak atau tai tikus gitu. Yang bentuknya seperti cermin, ini juga mirip cermin, mirip-mirip ini. Wa nahwiha, dan seumpama cermin. Berarti ini maksudnya. Min anwa'iz zuzadi, dari macam-macam kaca. Wal asya'i salbati, dan juga bagi atau benda-benda yang solba yang keras, berarti sama dengan apa ini keramik kita atau tehel atau ubin atau juga tembok kita. Itu yakunu bil mashi alladhi tazulu bin najasa, dengan cara al-mashu, berarti mengelap atau kalau bahasa menyapu atau mengusap. Bil mashi alladzi tazulu bin najah, yang dengannya, dengan masuk itu, dengan kita lap itu menghilangkan najis. Berarti kalau umpamanya kaca kita atau ini kita kiaskan dengan keramik atau apa ini namanya? Namanya apa ini? Granit ya. Nah, granit. Itu dengan kita almas, kita dengan lap, kita lap atau kita sapu yang dapat menghilangkan najisnya. Nah, itu yang kemarin sampaikan bahwa kalau najisnya kelihatan atau ini, maka yang kita hilangkan adalah najisnya dulu. Najisnya kita yang bersihkan, kemudian asarnya nah kita gunakan kain lap atau kain vel. Perlu dibasahi, perlu disiram enggak? Kalau memang tidak hilang juga boleh disiram. Kalau tidak, cukup dengan kita lap itu, dengan lapnya. Tapi lapnya yang suci ya, tidak lap yang bekas kena najis. Makanya tadi kita ambil zat najisnya, kita buang. Nah, yang kita pakai buang ini jadi pakai lagi, sudah kita buang. Kemudian kita lap, kita ambil dengan apa lapnya. Nah, lapnya jadi pakai lagi. Kecuali kalau jadi bersih dulu. Kecuali kalau bersih ini kita buang. Nah, kemudian kita lap bekas itunya, bekas najisnya. Ya dulu bil masyi alladzi tazulu min najasa. Wala yabqa laha ay asarin. Artinya dan tidak tersisa lagi bekasnya, bekas najis tersebut. Bekas najisnya nggak ada lagi, nggak kelihatan gitu. Nah, bekas najis itu kan digambarkan 3 yang warna, bau, dan rasa. Nah, itu. Jadi bekas najis itu ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Kalau bisa ketiga ini sampai nggak ada warnanya, nggak ada rasanya, udah nggak ada baunya. Kalau umpamanya masih ada tersisa dari 3 ini, tinggal 1 umpamanya masih ada warnanya, dan warna ini susah sekali kita hilangkan. Nah, itu nanti maafun anhu. Kalau susah sekali kita hilangkan, kalau sudah terlalu lama mungkin, nah ini dimaafun, dimaaf. Jadi kalau najis bisa ada 3 ini bekasnya, bau, rasa, dan warnanya. Makanya disebutkan yang walaya buqala, dan tidak tersisa lagi lah bekasnya. Bekas apa? Bekas najis. Kenapa? Li'anna hadhil asya fil a'ammil aghlami la tadakhalu fiha an-najasatu li salabatiha.
Lianna hadil asya, karena bahwasanya benda-benda ini, maksudnya ini adalah kaca, keramik, yang kita begini nih, kaca, keramik kita fil a'ammil aglabi, dalam kebiasaannya atau kebiasaan umumnya, la tatadakhalu fiha an-najasatu, najis itu nggak bisa masuk ke dalamnya gitu. Artinya kaca ini, biasanya ini kaca itu kalau kena najis, maka najis itu nggak bisa ngerembes ke dalam kaca ini gitu. Sama dengan ini, nggak bisa ngerembes gitu. Ini mana la tatadakhalu fiha an-najasa. Kenapa nggak bisa ngerembes? Li solabatiha, karena kerasnya. Solabati karena kerasnya. Jadi biasanya nggak bisa itu. Nah kecuali kalau yang kena, makanya kemarin lain kan, kalau kena baju maka baju bisa dicuci bahkan diperes gitu. Kenapa? Karena biasanya kena baju najis itu bisa ngerembes ke pori-pori pakaian kita gitu, baju kita. Makanya perlu digosok, kemarin itu tadi kita sampaikan, digosok, kemudian dikeringkan, diperes gitu. Diperes. Tapi kalau tehel atau kaca itu tidak perlu, cukup dilap. Kenapa? Kata-kata beliau sampai hilang bekasnya. Kenapa emang? Karena biasanya benda-benda seperti itu la tatadakhulu fiha an-najasatu. Najis itu nggak bisa nyerap, nggak bisa masuk ke dalamnya. Kenapa boleh solabat ya? Karena kerasnya. Wa adami wujudi masami biha. Karena sebabkan nggak ada kerasnya. Kedua juga wa adamnya tidak ada tempat masa, tidak ada tempat, tidak ada lubang tempat masuk. Gitu. Biasanya kaca itu kan nggak bocor gitu. Nah, seperti ini kita kalau airnya nggak bocor, karena nggak ada tempat untuk rembes, nggak ada lubangnya. Gitu. Nah makanya cukup kita lap bagian atasnya, selesai. Setelah najis yang kelihatannya kita hilangkan. Kalau nggak ada najisnya, banyak kelihatan baunya aja, maka paling baunya. Kalau maunya air kencing ada di sini, maka air kencingnya itu kita keringkan dulu. Air kencingnya itu kita bersihkan dulu, yang ada nanti bekasnya itu kita bersihkan, bekasnya. Atau tai ayam, atau tai kucing, kayak gitu. Cara-caranya ketika berada di tempat-tempat yang keras seperti kaca atau tehel atau keramik. Maka wa idaqtadal amru isti'mal al-ma'i litathhiriha fala ba'sa. Wa idaqtadu, apabila melaksanakan perkara tersebut menggunakan air litathhiriha, untuk mensucikannya, fala ba'sa, enggak apa-apa. Kalau memang perlu dengan dicuci dengan air, dicuci hati setelah kita bersihkan dengan air, tambahkan air, enggak apa-apa, boleh saja. Boleh kita bersihkan dengan, kita tambahin dengan bersihkan dengan air. Kata beliau, wa idaqtadal amru isti'mal al-ma'i litathhiriha fala ba'sa, enggak apa-apa. Kita gunakan itu. Kenapa ini seperti membersihkan kayak gini? Karena tadi dia itu nggak nyerap ke bagian dalam gitu. Kalau tanah kan nyerap ke dalam, cukup disiram, dia nyerap ke dalam terus. Kan seperti namanya karpet kita banyak ketumpahan kopi kan gitu. Kan biasanya cara membersihkannya kan di atas tumpahan itu dituangin air kan. Air itu biar air yang rembes ke bawah itu membawa sisa-sisa kopi, itu biasanya begitu awalnya. Nah, kemudian baru digesek gitu, digosok. Nah, kayak gitu tuh kalau di tempat-tempat yang sifatnya menyerap ke bawah gitu. Kayak gitu. Tapi kalau yang tempatnya keras seperti kaca tidak perlu itu. Atasnya aja kita bersihkan. Ini kata beliau. Cara membersihkan atau mensucikan tempat yang keras seperti kaca dan tehel atau juga keramik. Kemudian berikutnya yang E-nya, H ini, tathhirus samni wa ma yusbihu min ta'amin idza kana jamidan yakunu bi idzalatin najasati wa ma haula minhu. Yang berikutnya yang E-nya ini, tathhirus samni, mensucikan minyak samin. Kalau kita mungkin bahasa kita apa? Mentega ya? Mentega ya? Itu yang minyak samin itu yang beku. Ya, yang kita jarang kita sih pakai itu ya. Jarang banget, hampir enggak. Tapi kalau di negara Timur Tengah itu hampir harus itu. Di Timur Tengah itu hampir lazim itu mereka menggunakan minyak itu, samin. Enggak tahu apa lebih. Kita juga air juga ikut-ikutan akhirnya gitu. Oh gitu. Kalau kita mau banyak kan ya minyak itu. Nah, dia bahasanya minyak samin. Asam. Itu minyak, kalau kita menyebutnya mentega ya. Mentega. Wa ma yusbihu, dan juga apa yang menyerupai minyak samin itu yang beku. Min tu'amin, dari makanan. Kan ada makanan kita yang menyerupai minyak samin tuh. Apa mungkin kue-kue apa itu? Yang mirip kayak gitu.
Nah, idza kana jamidan yakunu bi idaratin najasati. Idza kana jamidan, apabila minyaknya itu atau makanan yang menyerupai minyak samin itu jamid, beku, artinya ya beku, bukan cair. Yakunu bi idalatin najasati, maka cara membersihkan najisnya itu adalah dengan menghilangkan najis yang pertama. Yang kedua, wa ma haula minhu, dan apa yang ada di sekitar minyak samin tersebut. Minyak samin tersebut, artinya mentega tersebut. Jadi kalau umpamanya kita punya mentega, kemudian tiba-tiba jatuh cecek itu di atasnya, plek kayak, mati dia, jatuh di situ, karena nggak bisa keluar tuh. Atau apa saja dah. Maka cara membersihkannya pertama, angkat ceceknya itu, kita buang. Nah kemudian di sekitarnya itu, sekitar jatuh cecek itu kita gerokin. Nah, bahasa Indonesia apa? Kita ambil yang di sekitar jatuh cecek tadi itu. Kita ambil, kita buang itu. Nah sudah selesai. Minyak saminnya yang sisanya itu boleh kita pakai. Nah, jadi caranya tikus atau ceceknya, tapi kadang-kadang jijik gitu. Ini bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mensucikan sesuatu yang sifatnya jamid yang mungkin kita pakai lagi. Jadi kita angkat najisnya, kita buang. Nah yang di sekitarnya itu kita ambil, sekitar jatuh tadi itu kita ambil, kita buang. Kemudian minyak saminnya boleh kita pakai. Itu kalau jamid, kalau yang beku minyak saminnya, yang udah beku. Nah bagaimana kalau yang cair? Fa idza kana as-samnu wa ma yusbihu ma'ian wa kanat an-najasatu qad takhallalathu kullahu fa fi hadhil halati yajibu adamu istimalihi. Fa in kana, dan jika minyaknya itu adalah minyak yang cair seperti kita pakai itu, dan juga apa yang menyerupai minyak tersebut ma'ian dalam keadaan cair, maka wakan dan najisnya qad takhallalat. Jadi najisnya itu sudah takhallal, itu udah merembes. Takhallal itu udah nyelip, udah masuk ke dalam gitu karena kan cair. Berarti begitu cecek jatuh ke minyak kita maunya kan sudah langsung menyebar itu ininya. Baunya atau apanya itu. Maka fa fi hadhil halah, maka dalam kondisi ini yajibu adamu istimali, wajib tidak lagi menggunakan minyak atau juga benda yang kejatuhan benda najis tersebut, baik itu cecek atau tikus. Mengapa? Karena itu cair. Kalau cair berarti dia akan cepat takhallalat. Kalau itu masuk ke sela-sela itu, takhallat namanya. Masuk ke sela-sela atau udah langsung menyebar ke benda yang cair tersebut. Nah, ini kalau dia jamid, kalau dia beku boleh kita gunakan. Ini cara membersihkan minyak atau bagian atau makanan yang beku atau yang cair. Mana dalilnya? Fa fi sahihil Bukhari an ummil mu'minina Maimunah bintil Harits al-Hilaliyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ratin qad saqatat fi samnin. Faqala alquha wa ma haulaha wa qulu samnakum. Ada riwayat dalam kitab Sahih Bukhari dari Ummul Mukminin. Siapa namanya? Maimunah bintu Haris, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hilaliyah. Anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya oleh para sahabat, an fa'ratin, ditanya tentang seekor tikus. Fa'rah itu seekor tikus. Ngapain? Qad saqatat fi samnin, yang tikus tersebut jatuh ke dalam minyak samin. Faqala, maka Rasulullah menjawab, alquha, buang. Ha-nya itu balik ke fa'rah, buang tikusnya gitu. Karena ini domirnya ha muannas, balik kepada al-fa'ratu. Fa'rah itu muannas, perempuan berarti, karena data marbutannya. Jadi alquha buang itu tikusnya. Wa ma haulaha, dan apa yang ada di sekitar tikus itu. Berarti begitu jatuh, plak, kita buang tikus yang di sekitarnya itu, langsung kita buang, kita ambil, kita buang. Wa qulu samnakum, dan makanlah olehmu
sisa dari minyak samin tersebut. Nah, ini hadis ini. Dari hadis ini kemudian para ulama beristinbat bahwasanya kayak gitu. Kalau beku maka silakan lakukan ini gitu. Kalau jamid maka silakan lakukan ini minyaknya. Ai innal fa'rata saqatat fi samni jamidin wa matat fihi fa amara sallallahu alaihi wasallam bi ilqaiha wa ma haulaha min samnin jamidin wa ma baqiya min samni yajuzu al aqlu minhu, kata beliau. Kata beliau ini pengarang kitab ini mensarahkan hadis tersebut. Artinya innal fa'rata, bahwasanya fa'rah tikus saqatat jatuh fi samnin jamidin, di minyak yang beku. Wa matat fihi, dan mati di situ. Fa amara, maka Rasulullah memerintahkan bi ilqaiha, untuk membuang tikus tersebut, wa ma haulaha, dan apa yang sekitar tikus, min samnin jamid, dari minyak yang beku tadi, wa ma baqiya min samni, dan minyak yang tersisa atau bagian tersisa dari minyak samin tersebut, ya juzu al aqlu minhu, boleh kita memakan dari minyak tersebut. Nah, berarti intinya ketika minyaknya itu beku, kalau yang cair maka kita buang semuanya. Nah, itu artinya syariat agama Islam mengajarkan seperti itu agar kita hati-hati. Tapi terkadang kita mah karena memang nggak pakai minyak samin, mungkin nanti kalau haji atau umroh kan, kalau masak, karena sana rata-rata kebanyakan minyak samin yang di kaleng itu. Tapi kadang kebanyakan orang Indonesia, hampir jarang juga, kebanyakan minyak curah itu, minyak cair itu yang dijual. Tapi kalau di negara-negara lain, di Mesir semuanya, nah itu banyak menggunakan minyak itu, minyak samin. Dan bukan hanya untuk goreng, mereka itu kadang untuk makan itu diolesin. Mereka itu seperti itu. Makanya badannya juga besar-besar dan gemuk-gemuk. Kalau kita kan pakainya emang minyak curah ya, istilahnya gitu. Kemudian wa fi hadisin akhar, ada hadis yang lain katanya. Dalam hadis yang lain, idza waqa'atil fa'ratu fi samni fa in kana jamidan fa alquha wa ma haulaha wa in kana ma'ian ay sa'ilan fala taqrabuhu ay li'annahu tunajjisu bi sarayanin najasati fihi minal maitatin najisati allati laha damun sa'ilun. Ada hadis riwayat lain, kata beliau ini, hadis lain apa? Idza waqatil fa'ratu, apabila seekor tikus jatuh bisamni, di minyak samin, fa in kana jamidan, dan jika minyak saminnya itu adalah jamid, beku, fa alquha, maka buang tikusnya, bangkai tikusnya. Wa ma haulaha, dan apa yang ada di sekitar tikus tersebut. Wa in kana ma'ian, dan jika minyak saminnya itu cair atau minyaknya cair, aisailan, saya tadi cair, nanti bisa ngalir itu, nanti bisa begitu goyangin itu bisa bergerak itu, namanya sailan. Fala taqrabuhu, maka jangan kamu dekati, maksudnya nggak boleh dipakai itu. Fala taqrabuhu, jangan kamu dekati minyak tersebut, maksudnya nggak boleh dipakai itu minyaknya. Kenapa? Li'annahu tunajjis bi sarayanin najasa, karena bahwasanya minyak samin tersebut itu menjadi mutanajis, menjadi minyak yang kena najis, berarti menjadi najis gitu. Jadi mutanajis itu berarti sesuatu yang kena najis, karena tikusnya, bangkai tikus najis. Begitu jatuh ke minyaknya itu cair, maka minyaknya menjadi mutanajis. Jadi tadi yang suci kemudian kena najis, menjadi mutanajis namanya. Dengan sebab apa? Bisarayan dan najasati fihi, dengan sarayan gitu, dengan mengalirnya najis di dalam minyak samin tersebut. Minal maitati, dari bangkai yang najis, allati laha damun sa'il, yang benda najis tersebut atau hewan najis tersebut mempunyai damun sa'ilun, darah yang mengalir gitu. Berarti ini hadis ini menjelaskan bahwasanya kalau jamid itu boleh kita gunakan dengan syarat kita buang najisnya, kemudian di sekitar najis tersebut kita juga buang bagiannya. Tapi kalau bentuknya cair, maka semuanya kita buang, tidak boleh digunakan lagi. Kenapa tidak boleh digunakan? Karena menjadi mutanajis. Biasanya sesuatu yang najis itu nggak boleh kita makan. Gitu. Kita kembali ke kaidah sebelumnya kan gitu. Kembali kepada kaidah sebelumnya gitu. Benda yang najis biasanya haram ya gitu kan. Tapi tidak semua yang haram itu
najis. Nah, itu kaidah kita. Jadi benda yang najis itu biasanya haram dimakan. Tapi tidak semua haram itu najis. Udah saya contohkan kan ketika itu emas, pakai emas itu haram bagi laki-laki. Tapi nggak najis. Nah, gitu. Bukan najis, emas, emas. Kita pakai kalung atau pakai cincin yang dari emas, kan nggak boleh buat laki-laki itu. Itu nggak boleh, haram. Tapi tidak najis gitu. Jadi biasanya yang najis itu haram. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Nah, ini ingin mengatakan bahwasanya benda yang najis itu tidak boleh kita makan. Karena itu maka kalau minyaknya itu minyak cair, kemudian kejatuhan benda najis, maka minyaknya itu tidak boleh kita gunakan untuk menggoreng. Nah, gitu istilahnya kayak gitu. Kenapa nggak boleh? Karena sudah menjadi mutanajis, menjadi minyak yang kena najis. Nah, kemudian yang berikutnya yang G atau waw, huruf wawnya, wa tathhirul juludi yakunu bidabaghiha. Yang berikutnya yang waw ini, mensucikan kulit yakunu itu bisa terjadi bidabaghiha dengan cara menyamaknya. Mensucikan kulit binatang. Kita pengen sucikan maunya. Kita jadikan tas maunya. Atau kita jadikan tempat mushaf kita, dompet, atau mungkin buat kita sholat gitu. Itu cara dengan caranya apa? Bidabaghiha, dengan cara didibag, disamak. Itu dulu orang dulu kita sering itu. Terus sekarang jarang dia. Enggak telaten katanya kalau sekarang itu. Dijemur, kemudian dibiarkan jemur, kemudian dicuci dengan daun apa itu. Terus dijemur lagi sampai kering. Itu dibag namanya. Didibag artinya disamak. Mensucikan kulit yakunu bidabaghiha, dengan cara dibag, dengan cara disamak. Ini walaupun nanti kulitnya dari bangkai ya. Dari bangkai boleh, kecuali bangkai anjing dan bangkai babi. Pokoknya ada kambing mati nih. Kita ambil kulitnya, mati tidak kita sembelih semuanya. Kita ambil kulitnya. Kulitnya kita pakai, kita dibag, kemudian kita sucikan, itu boleh, enggak apa-apa. Kecuali anjing dan babi. Walaupun matinya disembelih, tetap saja hukumnya bangkai, anjing dan babi itu. Tapi kalau binatang boleh kita makan dagingnya, maka ketika dia bangkai, umpamanya mati tanpa kita sembelih, itu kulitnya masih boleh kita gunakan dengan cara dibersihkan itu. Apalagi kalau dia memang matinya kita sembelih, itu malah lebih boleh lagi. Fa fil hadits sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada hadis dari sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza dubigol ihabu ay al jildu faqad tahura. Wa fi hadisin akhara faqala sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin dubigo faqad tahura. Jadi beliau bersabda, idza dubigol ihabu, apabila kulit binatang itu disamak, ay al jildu maksudnya kulit, faqad tahura, maka suci kulitnya itu. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ayyuma ihabin, kulit apa saja gitu, binatang apa saja ini yang halal lagi kita makan, dubigha faqad tahura, kalau disamak maka menjadi suci. Nah, nanti ada pengecualian dalam hadis yang lain. Mudah-mudahan nanti belum sampaikan di sini. Kecuali dua bangkai tadi itu. Kemudian juga ada pengecualian, kalau bangkai daging yang kita makan maka boleh. Nanti juga ada hadisnya, mudah-mudahan nanti disampaikan oleh beliau. Karena nanti bisa kita lihat dalam kitab Bulughul Maram itu, hadisnya dijelaskan bahwasanya kalau hewan yang mati kita tanpa kita sembelih, kambing atau kerbau atau sapi, itu boleh kita dibag. Tapi kalau dimakan nggak boleh. Tapi kalau disucikan, kita jadikan dompet, jadikan tempat kita naruh mushaf, itu boleh. Tapi kalau dimakan tidak boleh. Tapi kalau untuk kita sucikan itu menjadi suci. Walaupun itu matinya tidak kita sembelih, kecuali anjing dan babi. Wa hadza, ini wan najasatu ala ikhtilafi anwaya la yufa an syai'in minha idza tasharrabat biha al-atimatu awil ashribah. Wan najasat, najis ala ikhtilafi ahwa alwaniha, dengan berbagai macam bentuk najis tadi itu, la yufa, tidak bisa dimaaf, an syai'in, dari sesuatu, minha, dari najis tersebut, idza tasharrabat biha al-atimatu awil ashribah,
apabila najis tersebut merembes atau masuk ke dalam makanan dan minuman. Artinya begini, kalau makanan kita atau minuman kita itu kemasukan benda najis, maka kan itu berarti ngerembes ke sana gitu. Maka makanannya itu menjadi mutanajis. Berarti nggak boleh kita makan gitu maksudnya. Maka tadi solusinya bagaimana bentuknya? Kalau bendanya cair, makanannya cair, maka tadi itu jalan keluarnya. Tapi kalau makanannya itu bentuknya jamid, maka tadi jalan keluar tadi itu. Sehingga beliau mengatakan la yu'fa an syai'in minha idza tasharrabat minha. Apabila tasharrabat, apabila najis tersebut tasharrabat, merembes. Tasharrabat itu merembes. Min biha dengan najis tersebut al-atimah, makanan, wal asyribati dan wal asyribah atau juga ke minuman kita. Berarti kalau ini kena kejatuhan cecak namanya buang. Buang karena ini menjadi mutanajis. Enggak boleh kita minum. Enggak boleh kita. Kenapa enggak boleh kita minum? Karena najis. Nah, gitu. Lianna sarayana hadin najasati fi tilkal at'imati wal ashribati yuaddi ila adamil akli wa syurbi minha. Karena bahwasanya merembesnya najis-najis ini ke makanan dan juga ke minuman tersebut yuaddi itu membawa kepada adamil akli, tidak boleh memakan atau juga tidak boleh meminumnya dari makanan minum tersebut. Kenapa? Li dororiha al muakkadi bil insani, karena ada doror, ada apa? Ada penyakit, ada doror itu ada keburukan yang sangat kuat bagi manusia. Jadi kenapa nggak boleh dimakan kejatuhan cecak itu? Karena najis. Kenapa najis boleh makan? Karena biasanya cecak itu membawa penyakit. Dan agama Islam sangat menjaga bagi para penganutnya untuk menjaga dirinya, kesehatan dirinya. Maka sesuatu yang bisa merusak tubuhnya itu nggak boleh gitu. Gitu. Seperti rokok namanya. Rokok sih beda pendapat ya. Khilafiyah, tapi Islam tetap nggak membolehkan, tidak membolehkan, walaupun berbeda pendapat nanti hukumnya beda pendapat itu hukumnya. Jangan bilang saya ngaramin rokok lagi, itu berbeda pendapat itu di antara para ulama. Cuman memang tidak ada nilai positifnya gitu. Nah, maka di situ menyampaikan kata beliau begini, artinya karena di situ ada doror, ali dororiha, al muakkadil insan, artinya bangkai itu membawa penyakit. Maka sesuatu yang membawa penyakit itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam kayak gitu. Wa syari'atul islami allati taqumu ala taharati wan naqai tuharrimu kullama kulin aw mashrubin yuaddi ila hululil amradi wal asqami bi badanil insan. Wa syari'atul Islam, dan syariat agama Islam itu berdiri di atas at-taharati, kesucian dan juga kebersihan. Tuharrimu, mengharamkan apa syariat Islam? Kulla ma'kulin, setiap makanan, au masrubin, dan setiap minuman, yuaddi, yang membawa ila hululil amrad, yang membawa kepada hulul, masuknya amradi, penyakit, wal asqami, dan juga penyakit dan juga asqam itu rasa tidak enak atau yang merusak bibadanil insan, ke tubuh manusia. Syariat Islam itu sangat menjaga kita gitu. Jadi sesuatu yang merusak badan maka pasti akan dilarang oleh agama Islam. Gitu. Maksudnya kayak gitu. Hatta minuman atau makanan yang terkena najis atau apa saja yang menjadinya mutanajis. Nah, itu dijaga oleh agama Islam. War Rasul sallallahu alaihi wasallam qad arsalallahu ta'ala ila an-nasi liyuhilla lahum at-thayyibat wa liyuharrima 'alaihimul khaba'ith. Dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ilan nasi, kepada manusia, liyuhilla lahum, untuk menghalalkan bagi mereka atau untuk membolehkan bagi mereka at-thayyibati, yang baik-baik, wa yuharrima 'alaihim al-khaba'ith, dan mengharamkan yang buruk-buruk kan gitu. Kan Al-Qur'an hafal kita itu. Allah menghalalkan makanan yang halal dan juga at-thayyibat, yang baik-baik. Tapi ada yang halal cuman enggak baik. Nah, kan gitu. Ada yang halal tapi tidak baik buat kita. Apa itu? Nasi namanya. Orang yang kena gula kan jangan banyak-banyak makan nasinya. Mau udah nggak boleh. Maka bukan nggak boleh buat dia gitu. Bagaimana boleh gitu. Artinya Islam itu menjaga itu. Dia dibolehkan yang baik-baik dan mengharamkan yang khaba'ith. Coba lihat, hampir semua yang diharamkan oleh agama Islam itu, oleh syariat Islam, pasti itu membuat efek ke dalam tubuh kita. Hampir semuanya.
Tapi ada rokok katanya. Yang merokok kan nggak kena corona katanya. Kata Pulput tuh. Oh, aduh. Sambil canda itu, Pak. Hada ini waqad tawassa'al fuqaha bil hadisi an adami an ahkamil asairi wa ma huwa tahirun minha wa ma laysa kadzalik. Ini waqad tawassa'a, artinya para ulama fikih itu memperluas pembahasan ini fil hadis ini anil ahkam, dari tentang hukum-hukum asal itu adalah apa namanya? Yang mengalir dari mulut kita itu liur. Air liur, wa ma huwa tahirun minha, ada yang suci darinya, wa ma laysa kadzalik, dan juga ada yang tidak suci gitu. Artinya nanti masuk tuh ke liur binatang itu. Ada yang suci, ada yang tidak. Nanti ada di dalam kitab Bulughul Maram itu. Wa kama tawassau fil hadisi an aqsamin najasat wa anil ladzi yufa anhu minha. Sebagaimana mereka juga memperluas fil hadis, dalam hadis tentang macam-macam najis, dan juga tentang macam-macam yang dimaaf dari najis tersebut. Karena nanti dalam kajian fikih itu ada najis tapi dimaaf nanti dengan kriteria mungkin sedikit jumlahnya dalam kondisi darurat. Nah, itu kayak gitu. Kayak nanti maunya darah kan najis tuh. Tapi bagaimana kalau darah sedikit, cuma 1 titik, atau cuma 1 titik lah, sebesar kecil gitu darahnya, itu gimana najisnya? Padahal darah itu najis. Nanti dalam kajian fikih disebutkan itu yang dimaaf, itu yang dimaaf. Ada yang najis tapi dimaaf gitu. Artinya diperbolehkan, atau dalam kondisi-kondisi darurat. Nah, kayak gitu. Maka di sini mengatakan kama tawassau fil hadisi an aqsamin najasati wa anil ladina yufa anhu minha. Yufa anhu itu dimaaf dari najis tersebut. Nanti ada dalam, cuman secara umumnya kita tahu bahwasanya darah itu adalah najis. Berarti kalau najis tidak boleh kita minum. Nah, itu aja. Sama dengan makanan, minuman yang terkena benda-benda najis, menjadi benda itu jadi mutanajis. Kalau udah menjadi mutanajis maka tidak boleh kita makan atau kita minum. Dengan penyelesaian tadi, kalau beku seperti ini, kalau cair seperti ini, terus kayak gitu penyelesaiannya. Wa qad ajma'u ala anna min sya'nil insani sadiqi fil islamihi sawa'un akana dzakaran aw am unsa ay yatahalla bi taharati wan naqa. Wa qad ajma'u, mereka sepakat, para ulama sepakat ala anna, bahwasanya kondisi manusia yang muslim, yang shadiq, yang jujur dengan keislamannya, yang benar-benar dengan keislamannya, sauna kana dzakaran, baik dia itu laki-laki atau perempuan, ayyatahalla bitoharati wan naqa, semestinya dia yatahalla, berhias dirinya, bitoharati wan naqa, dengan suci atau dengan kesucian dirinya, wan naqa, dan juga bersih. Artinya dari semua ini yang kita ketahui tadi, yang syariat Islam memerintahkan kita membersih, untuk mensucikan pakaian dan tubuh kita, maka kalau dia seorang muslim dan benar keislamannya, kalau dia seorang beriman dan benar dengan keimanannya, maka mestinya dia yatahalla. Yatahalla itu berhias untuk dirinya itu dengan sesuatu yang at-thaharah. Pertama yang suci, kedua bersih. Bersih lagi suci. Pakaiannya dia bersih dan suci. Kemudian badannya dia bersih dan suci. Nah, kayak gitu. Kalau memang dia al-insan as-sadiq fil islami, artinya seorang muslim, seorang mukmin yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Wa ayyabta'ida an kulli ma huwa mahallu subhatin aw adza. Atau dia juga ayyabta'ida, menjauhkan an kulli ma huwa, dari segala sesuatu yang mahallu subhatin, tempat subhat. Subhat itu yang enggak jelas, samar-samar. Atau tempat-tempat yang ada yang bisa membawa kotor. Maka fannadhafatu minal imani wa dalilun ala taharatil wujdani. Maka kalau begitu, kebersihan itu termasuk bagian daripada iman. Wa dalilun ala, dan juga menunjukkan atas kebersihan rohaninya. Ingat nih, ini beliau tutup bab ini dengan mengatakan an-nadzafatul iman. Berarti kebersihan itu untuk menunjukkan keimanan seseorang. Dan juga menunjukkan apa? Menunjukkan taharatul wujdan, kesucian dirinya. Kenapa? Karena orang yang muslim itu mesti bersih dan suci gitu. Maka kesucian pakaiannya, kesucian tubuhnya itu menunjukkan keimanannya, dan juga menunjukkan
taharutul wujdan. Makanannya dia lihat, dia menjaga makanannya, dia menjaga perbuatannya, dia menjaga lisannya, itu untuk menunjukkan kebersihan ruhaninya gitu. Artinya ketika tubuhnya dia jaga, maka otomatis ruhaninya pun akan dia jaga. Dari mana itu? Dari makanan, dari minuman, dia jaga betul. Makanya beliau tutup bab ini dengan mengatakan fan-nadhafah itu minal imani, bukan daripada iman, tapi juga dalilun ala taharatil wujdan, untuk menunjukkan kesucian wujdan. Wujdan itu di dalam hati nuraninya. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang muslim atau orang yang beriman yang senantiasa menjaga kesucian diri kita, zahiran wa batin, baik yang zahir maupun yang batin. Insyaallah. Nakifun alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal ya karim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta